Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS. Dan hari ini masih bersama Ibu Listiana dan Dan anak-anak Kurniawan. Bapak Nana Kurniawarman. Insya Allah kami akan memberikan materi untuk anak-anakku tercinta kelas 7 SMP Negeri 1 Sumedang. Dan materi yang akan Ibu dan Bapak bawakan yaitu mengenai kondisi alam Indonesia. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Kita mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, untuk hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada 4 ya nak ya. Yang pertama, kalian mampu untuk mendeskripsikan kondisi fisik wilayah Indonesia ditinjau dari aspek geologis. Kemudian, kalian harus bisa mengidentifikasi bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa mendeskripsikan kondisi iklim di wilayah Indonesia. Dan yang keempat, kalian dapat mengelompokkan ciri dan persebaran flora serta fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Nana. Ya, Silakan baiklah Kak. kita mulai. Tapi sebelum kita membahas mengenai materi, kita bayangkan dulu apa yang dipikirkan oleh kalian mengenai alam Indonesia. Ya, kalau berbicara Indonesia, tentunya kalian lebih paham, lebih tahu karena kita tinggal dan lahir di Indonesia. Nah, dilihat dari bentuk fisik wilayahnya, kita terkenal dengan bentuk fisik atau relief yang sangat beragam. Kemudian pemandangannya juga sangat indah, tempat wisatanya banyak, dan yang terpenting negara kita itu kaya akan sumber daya alam, baik yang hayati maupun non hayati, atau yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Nah, itu mungkin yang dipikirkan oleh kalian dari mengenai alam Indonesia. Nah, berikutnya kita akan melihat mengenai Indonesia. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Ya. Nah, kita tahu letak itu ada 3, letak astronomis, geografis, dan letak astronomis, Geologis. geografis, dan geologis. Ya. Nah, letak geografisnya dulu kemarin sudah kita bahas bahwa kita ada di antara 2 benua dan 2 samudera besar, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, kemudian benua Australia dan benua Asia, sehingga kita ada pada posisi silang. Kemudian negara kita juga terkenal sebagai negara yang luas, ya, negara kepulauan yang luas, di mana kita luasnya itu lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ya, kita itu menduduki ranking ke-1, ya. Tidak ada di ASEAN yang luasnya melebihi Indonesia. Tapi dari luas 5 juta kilometer persegi lebih itu terdiri dari darat dan laut. Ya. Di mana daratnya hampir 2 juta kilometer persegi, sedangkan lautnya lebih dari 3 juta kilometer persegi. Yang terbagi ke dalam sekarang menjadi 34 provinsi. Ya, kalau dulu zaman waktu Bapak menjadi murid hanya 27 provinsi. Ya, dikembangkan sekarang terjadi pemekaran menjadi 34 provinsi. Kemudian mengenai letaknya juga, kemarin sudah dibahas pertemuan yang lalu mengenai letak astronomis. Ya, masih ingat mungkin kalian, letak astronomis itu adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Di mana lintangnya kita antara 6 sampai 11 derajat, ya, LU dan LS, ya. Sehingga kita memiliki lebar sekitar 17 derajat. Ya, kalau ingin tahu jaraknya, tinggal dikali 111 km. Nah, nanti akan dibahas di kelas berikutnya ya, di kelas 8, 9 mengenai keadaan alam Indonesia. Kemudian garis bujurnya kita antara 95 bujur timur sampai 141 ya Bu ya. Iya, itu maaf Betul di sana sekali agak ya. salah ya.
96 harusnya 95 95. ya. Ini memiliki panjang sekitar 46 derajat ya. 45 derajat. 95 sampai 141. 141. Jadi 46 derajat ya. Nah, dibagi 15 derajat karena setiap 15 derajat garis bujur memiliki perbedaan waktu 1 jam. 1 jam. Sehingga Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Dilihat dari lintangnya tadi, kita memiliki iklim tropis. Karena iklim tropis terletak antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Ya, sehingga otomatis kita yang di dalamnya itu semuanya termasuk iklim tropis. Ya, iklim tropis itu iklim yang menerima sinar matahari ya selama 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, gambarnya di sana kalian bisa melihat pembagian iklim. Ya. Nah, iklim matahari di sana ada tropis, subtropis, sedang, dan iklim dingin. Nah, berikutnya mengenai kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia ini bisa dilihat dari 3 segi. 1, mengenai keadaan geologisnya, 2, keadaan fisiknya, 3, nanti menjadi keadaan iklimnya. Nah, seperti halnya letak geologis, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa letak geologis itu adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan struktur batuannya atau rangkaian pegunungannya, ya. Nah, kemudian kita juga memiliki 3 lempeng di wilayah Indonesia, ya, yang saling bertubrukan. Satu adalah lempeng Austronesia atau Indo-Australia, kemudian Eurasia dan Pasifik. Di mana dari adanya lempeng-lempeng ini, nah, kita dilalui oleh 2 jalur pegunungan, ya, yang dari mulai Laut Tengah disebut Sirkum Mediteran dan yang mulai dari Amerika Selatan disebut Sirkum Pasifik. Dan semuanya melewati wilayah Indonesia. Nah, itu mengenai keadaan geologisnya. Sehingga dari wilayah Indonesia secara geologis nanti wilayahnya berbeda-beda antara bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian dilihat dari kondisi fisik, ya, bentuk muka bumi kita itu sangat beragam tadi disebut, ya. Di kita ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada bukit, gunung, pegunungan, pantai, laut, ya, dan dasar lautnya tentunya, ya. Nah, itu sangat beragam sekali, beda dengan negara-negara lain yang luas wilayahnya kecil. Mereka reliefnya itu tidak terlalu banyak ragamnya. Alhamdulillah di kita ragamnya sangat banyak, di mana keragaman ini akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Sehingga nanti kita akan kaya dengan berbagai macam sumber daya alam. Kemudian kondisi alam ke Indonesia yang ketiga kita bisa dilihat dari iklim, ya. Kalian mungkin tahu, ya, iklim kita ini kebanyakan adalah iklim tropis. Karena sinar matahari kita peroleh 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, iklim di Indonesia itu dipengaruhi sebenarnya oleh 3 iklim. 1, iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh perubahan arah angin, ya, pada periode tertentu. Yang kedua adalah iklim tropis, ya, iklim tropis. Kemudian yang ketiga adalah iklim laut. Nah, tiga-tiganya itu berpengaruh terhadap iklim Indonesia, sehingga Indonesia ini sebenarnya iklimnya adalah iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga disebut, ya, iklim muson, ya, dimana sehingga akibatnya Indonesia dikarenakan letak astronomis dan geografisnya dengan keadaan iklim seperti itu, pengaruh 3 iklim, maka kita mempunyai 2 musim, ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, musim kemarau yaitu terjadi waktu April sampai September, ya. Nah, ya, waktu berhembus angin muson timur yang berasal dari Australia yang tidak membawa uap air atau membawa uap airnya hanya sedikit, sedangkan suhunya tinggi, tekanannya rendah, matahari ada di benua selatan atau di Australia, sehingga terjadilah angin dari Australia berhembus ke wilayah Indonesia, kemudian belok menuju laut Samudra Pasifik, ya, dan ke benua Asia. Nah, itu waktu terjadi musim kemarau. Kalau musim hujan sebaliknya, yaitu pada waktu bulan Oktober sampai Maret, ya, di mana yang berhembus adalah angin muson barat, ya, di mana banyak mengandung uap air
karena melewati yang luas dari benua Asia, kemudian ke Samudra Pasifik, membawa uap air, belok di Khatulistiwa, turun di wilayah Indonesia, dan anginnya ke Australia. Nah, itu terjadi waktu suhu rendah, tekanan angin tinggi, dan matahari ada di belahan utara. Jadi belahan utara mendapat matahari, tekanannya menjadi rendah. Ya. Nah, itu adalah mengenai keadaan fisik wilayah Indonesia. Berikutnya mengenai flora dan fauna akan disajikan oleh Ibu Listiana. Mangga. Terima kasih Pak Nana. Nah, bagaimana anak-anakku? Tadi sudah jelas ya, Pak Nana menjelaskan tentang keadaan alam Indonesia. Dilihat dari 3 sudut. Dari aspek geologisnya, dari aspek em, bentuk muka buminya, dan dari aspek iklimnya. Anak-anak, apa yang dijelaskan oleh Pak Nana tadi, yaitu mengenai geologis Indonesia, bentuk muka bumi Indonesia, dan iklim di Iklim. Indonesia ini ternyata berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di Indonesia. Kalian pernah mendengar kata flora dan fauna? Ayo, pasti pernah ya, bahkan sering. Ketika di TK atau SD-nya dulu pasti pernah belajar mengenai flora dan fauna. Ya, flora itu adalah dunia tumbuhan, sementara fauna adalah dunia binatang atau hewan. Ya, nah ada gambar yang Ibu tampilkan bersama Bapak tampilkan. Yang satu gambarnya pepohonan-pepohonan, pasti ini adalah dunia flora atau tumbuhan. Ini sudah terlihat salah satu contohnya ada di hutan. Betul ya Bapak ya? Nah, satunya lagi ini ada gambar. Nah, pintu masuk ke kebun binatang atau ke Taman Safari Indonesia. Ada yang sudah pernah berkunjung ke sana? Ya, Ibu pikir semua peserta didik kelas 7 pasti semuanya sudah pernah mengunjungi Taman Safari Indonesia. Ini adalah salah satu habitatnya dari fauna di Indonesia ya, dan dijadikan tempat wisata. Nah, anak-anakku, mari kita kenali flora dan fauna di Indonesia ya. Untuk flora di Indonesia atau dunia tumbuhan di Indonesia, kita bisa lihat menjadi 2 bagian wilayahnya. Ada wilayah flora bagian barat dan ada wilayah flora bagian timur. Untuk wilayah bagian barat, ini flora atau tumbuhannya akan ada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kalian lihat, yang namanya flora atau tumbuhan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu memiliki kemiripan dengan ciri-cirinya, misalnya satu, flora dan tumbuhannya itu banyak jenis meranti atau kayu. Nah, coba kalian lihat ya, di daerah hutan-hutan Sumatera, Jawa, atau Kalimantan, ini banyak sekali jenis kayu. Kemudian yang kedua, banyak jenis rotan. Dan yang ketiga, di bagian barat itu sangat sedikit tumbuhan berupa kayu putih. Yang keempat, tumbuhan matoa pun ini sangat sedikit pula di bagian barat. Karena matoa ini adalah tumbuhan khas dari bagian timur. Biasanya ini akan tumbuh dengan subur di Pulau Papua. Kemudian yang kelima, di bagian barat itu sangat sedikit tumbuhan sagu. Kita tahu bahkan ya, kalau di Indonesia bagian timur, sagu ini bahkan bisa dijadikan makanan pokok. Betul ya Pak Nana ya? Betul. Pengganti nasi, beras, jagung, ketela, singkong. Maka sagu dijadikan makanan pokok. Papeda. Iya, ya. Nah, ini kalau itu di bagian barat justru sedikit, tapi di bagian timur sangat melimpah sehingga di bagian timur sagu bisa menjadi makanan pokok. Kemudian di bagian barat itu banyak sekali jenis nangka. Ada yang suka buah nangka? Kalian kalau yang suka bersyukur sekali karena tinggal di bagian barat akan menemukan banyak nangka. Iya, betul.
Merah saja, hanya buah merah atau matoa. Iya. Ya, ini adalah ciri-ciri di bagian barat ya. Sementara untuk di bagian timur ini kebalikannya berarti nak versus berarti ya antara barat dan timur itu ciri floranya itu berlawanan. Nah, di bagian timur justru sedikit yang namanya jenis meranti atau kayu. Terus yang namanya di bagian timur juga sedikit sekali jenis rotan. Tapi yang banyak adalah jenis kayu putih. Betul ya, Pak? Di Nusa Tenggara, iya mirip dengan Australia. Di Nusa Tenggara itu banyak yang namanya tumbuhan kayu putih. Tapi kita di Jawa Barat itu sangat minim ya. Nah, iya. Kemudian tadi Ibu sudah jelaskan kalau di bagian timur banyak yang namanya tumbuhan matoa atau buah merah ya. Nah, dan banyak juga sagu. Tapi di sana tidak terdapat banyak nangka. Ya, ya, betul. Geologisnya, bentuknya, relief ya, dan iklimnya. Betul. Iya, bagian timur. Jadi yang namanya flora dan fauna ini bisa tumbuh di tempatnya tersebut dengan pengaruh tadi ya nak ya. Karena geologisnya, karena bentuk fisik atau reliefnya, dan karena iklimnya. Kalau di barat tadi Bapak sudah menjelaskan dapat pengaruh iklim, dapat pengaruh geologis itu dari wilayah Asia. Makanya tumbuhannya itu sama mirip dengan benua Asia. Tapi kalau bagian timur itu mirip dengan benua Australia ya. Nah, tadi dunia tumbuhannya sudah kita jelaskan, sekarang kita masuk ke dunia fauna. Dunia fauna atau dunia hewan. Ada yang punya hewan peliharaan tidak di rumah? Kalau yang ada nanti kalian bisa mendebak-debak hewan peliharaanku ini termasuk ke Wilayah bagian mana mana ya, ya? Nah, asal ada berapa wilayah di usulnya. Indonesia fauna? Nah, Nah, kalau fauna fauna dibagi. ada 3 ya nak Nah, ya. kalau flora tadi 2 ya. Kalau flora Nah, 2, kalau fauna fauna ada 3. 3 ya. Kita lihat ya anak-anak. Nah, fauna ini yang pertama ada yang hidup di bagian barat, yang kedua di bagian tengah, dan yang ketiga ada di bagian timur. Kalau bagian barat, tadi Ibu sudah katakan sama dengan flora ya. Ciri-ciri nanti hewan di bagian barat, di bagian yang namanya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, itu ini dengan akan sama dengan benua binatang-binatang yang ada di Asia benua ya. Asia atau Asiatis. Ya. Nah, hewan-hewannya nanti bertubuh besar Bapak ya. Iya, cirinya salah satunya bertubuh besar. Betul, terus Kenapa banyak, bertubuh besar ya? Mungkin betul, karena mencari mencari makannya makannya sangat luas mudah, dengan sangat mudah dan luas. luas Iya. ya. Yang Nah, kedua banyak hewannya berupa mamalia atau iya, menyusui ya. menyusui, mohon. Kemudian reptil juga Betul banyak ya. ya. Nah, Jenisnya sangat banyak untuk betul bagian barat sekali. ya. Nah, ini yang bagian barat ya nak ya. Hmm. Kalau bagian tengah, tengah ini Dari dulu sangat itu khas. sudah sangat terpisah. Iya, sangat Nah, terpisah. Sulawesi, Betul. Maluku, Nusa Tenggara itu dari zaman es mereka tidak terpisah dengan bagian barat dan timur, sehingga betul. pengaruh terhadap faunanya pun mereka tidak banyak pengaruh dari luar. Akhirnya Iya, mereka mempunyai ciri hewan khas tertentu ya. iya. Hmm. Atau yang disebut sebagai hewan endemik Endemik ya, ya, yang hanya endemik ada di Indonesia. daerah tersebut Hanya ya. ada di daerah tengah. Nah, ciri-cirinya biasanya ini banyak reptil. Iya. Tahu komodo? Kalian harus Itu bangga. reptil terbesar di Reptil dunia terbesar di ya. dunia khas milik Indonesia ada di Nusa Tenggara Timur. Ini jadi untuk Indonesia bagian tengah, Sulawesi dan Nusa Tenggara ini hewan betul-betul hanya hidup hanya ada di Indonesia. Dan hanya Harus di bagian tengah. betul, Nah, harus ya. bangga ya nak ya. Nah, ada yang punya reptil di rumahnya, itu berarti asal usulnya betul-betul asli dari Indonesia ya. Kemudian yang bagian timur, untuk bagian timur hewannya ini dipengaruhi oleh benua Australia atau disebut Australis. ya. Nah, biasanya berbulu indah, makanya Iya, banyak burung ya Pak ya yang di sana. berkantung lagi ya Bu. Berkantung seperti kanguru. Kanguru. Nah, ada kantungnya. Ya. betul sekali. Oleh karena itu anak-anak, kita patut berbangga fauna di Indonesia ada 3 wilayah
dan barat, semuanya tengah, memiliki timur, ya. ciri Masing-masing. Di masing-masing. mana 3 wilayah tadi dibatasi oleh Oleh 2 garis ya Bu ya. garisnya. Nah, Heeh. ada garis yang membatasinya nak ya. Ini adalah berdasarkan dari para ilmuwan, para peneliti ketika meneliti keadaan flora Fauna dan di fauna Indonesia Indonesia. di Ya 2 orang ya Bu, Indonesia. ada Ya ada Wells Wallacea atau dan Wallacea Weber ya. dan Weber. Wells ini adalah seorang ilmuwan dari Inggris meneliti fauna antara barat dan tengah. Tengah. Sehingga namanya diabadikan sebagai garis Garis pemisah. ya. Nah, untuk fauna bagian barat dan tengah. Sementara Weber ini adalah ilmuwan dari Jerman, meneliti tentang fauna Indonesia bagian timur. Untuk itu ada garis pembatasnya mengabadikan namanya yaitu garis Weber yang memisahkan fauna tengah dan fauna timur ya. Nah, anak-anak sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, ya selanjutnya kita lihat nak peta persebarannya, silahkan. Nah, peta persebarannya. Ini Oh, nah ya, inilah garis Weber dan garis ya garis Wallace Weber ya. dan garis Wallace atau Wells ya. Nah, Wilayah-wilayahnya ya. wilayahnya Sumatera, Kalimantan dan Jawa tadi sudah dikatakan. Dan Bali ya Bu. Iya, dan Bali Masuk juga Bali, memiliki masuk, ya. kesamaan Dengan- hewan atau fauna ya Bapak ya. Iya. Nah, berbadan benua. besar. Hmm. Kemudian mamalia gitu ya Pak ya. Kebanyakan hewan mamalia. Banyak hewan. Biasanya juga termasuk golongan binatang buas. Betul Iya, ya? mohon. Nah, Ya. ini adalah di bagian fauna barat. Sementara yang Bagian tengah, itu nah ini endemik khas ya Bu. ya endemik Indonesia. saja. Untuk Sulawesi dan Nusa Tenggara hanya ada di Indonesia ya. Ada komodo, ada anoa seperti itu ya, babi rusa ya. Ini betul-betul di Indonesia, lain. betul. Dan kita lihat ke timur untuk Maluku dan Papua ini mirip dengan binatang yang ada di Australia. Ada berkantung ya, nah, walabi ya Pak ya, ada ya. Ya. Dan ada burung cendrawasih yang sangat terkenal. Nah, kenapa flora dan fauna bisa seperti ini? Ada 3 bagian, ada 2 bagian. Karena dulu waktu zaman es membeku, ya zaman glasial. Nah, pulau-pulau tadi itu bersatu dengan benuanya masing-masing. Maluku, Papua bersatu dengan Australia. Sehingga dari Papua ke Australia bisa jalan kaki. Ya, bagian barat pun begitu. Tapi untuk bagian tengah dari dulu sudah dipisahkan oleh laut. Ya, makanya di kita ada berbagai jenis flora dan fauna. Ini adalah sejarah dari geologi wilayah Indonesia. Sangat berpengaruh terhadap jenis flora dan faunanya. Jadi seperti itu sejarahnya ya nak ya. Kalau kalian pernah mendengar Asiatis berarti kita ingat di bagian barat yang pernah bergabung dengan benua Asia wilayahnya. Dan kalau kalian dengar Australis berarti itu wilayah timur yang pernah bergabung dengan benua Australia. Tapi ketika zaman dahulu, zaman es mencair atau glasial, semuanya jadi terpisah. Dan akhirnya flora dan faunanya itu betul-betul memiliki kemiripan dengan wilayah asalnya. Betul ya Pak ya? Nah, sangat iya, punya beragam. Sumber daya hayati saja beragam seperti ini. Iya, betul beda sekali. Dengan negara lain. Beda dengan negara lain. Mereka itu tidak sebanyak Indonesia iya, jumlah betul. dan jenisnya ya. Betul sekali. Iya, alhamdulillah. Anak-anak, ini adalah contohnya dari fauna Indonesia. Silahkan kalian perhatikan ya. Dan contoh ini adalah penutup dari Ibu dan Bapak ya. Nah, yang harus kita ambil hikmahnya adalah jadilah kalian anak-anak yang selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang kalian terima dan salah satunya menerima keadaan saat ini kalian dari rumah namun tetap bisa belajar. Nah, ada quotes dari Ibu dan Bapak untuk hari ini ya. Nah, Indonesia itu sangat kaya. Dan kita harus yakin Indonesia akan maju. Bangkit Indonesia, merdeka ke-76. Iya. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Kita ucapkan hamdalah ya Bapak. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.